Ma, kamu harus tahu, ini sekarang aku dapat orderan panci itu banyak banget. Cuman aku butuh modal. Ma, kamu dengerin aku ngomong gak? Iya Pak, aku dengar. Berhubung kamu dengerin aku ngomong, dan aku butuh modal besar, jadi aku minta kamu datengin papa kamu minta sertifikat rumahnya, terus kamu gadein rumahnya, oke? Tapi Pak, Aku nggak mau denger apa-apa yang aku mau, cuman aku terima uangnya dong. Kalau nggak, kamu tahu sendiri kan nasib anak-anak di pabrik kayak gimana? Untuk apa sertifikat itu? untuk digadein ke bank Pak. Hah? Digadein ke bank? Emang kakak udah gak punya uang lagi? Sampai harus gade sertifikat rumah bapak? Masalahnya sekarang panti asuhan tuh lagi butuh biaya yang besar Karina. Sementara kakak lagi susah mencari donatur. Dan anak-anak panti kan butuh makan. Emangnya suamimu nggak bisa bantu? Suamimu kan punya usaha pabrik panci. Nah itu dia Pak. Bang Sofyan bilang dia juga lagi butuh banyak biaya untuk pabrik pancinya. Tapi nanti dia janji kok Pak akan langsung menggantinya. Iya, kalau misalkan anak panti sampai kelaparan ya kasihan juga Pak. Ya udahlah Pak, dipinjemin aja. Sabar ya kalian ya. Udah, nggak usah berisik, kalian kerja yang benar. Kalau nggak benar, saya nggak akan kasih makan, ngerti? Pak, Apa? Uangnya mana sih? Pak kalau kamu mau aku kasih uang ini, kamu harus kembalikan anak-anak ke panti. Di sini tuh aku yang ngatur, bukan kamu, ngerti? Pak tolong Pak, kasihan mereka Pak. Mereka tuh cuma anak-anak yatim piatu. Aku nggak peduli mau mereka anak yatim piatu kayak sama sekali nggak peduli. Kalau kamu masih tetap bersikap keji seperti ini, aku akan telepon polisi sekarang. Kamu berani ngancam aku ya? Oke, kalau kamu kasihan sama mereka, sekalian ya kamu tinggal di sini sama mereka, ngerti kamu? Firman, biarin istri saya tinggal di sini sama mereka. Kalau misalnya dia macam-macam, kurung di gudang, ngerti? Saya lagi ngomong, denger? Ngerti nggak? Iya, ngerti bos, ngerti. Bangun semua, bangun. Ayo. Bangun Semua, bangun. Ayo. Bangun semuanya. Ayo. Bangun. Sakit sekali Pak RT nih, gigi saya ini. Pak RT, udah 2 malam ini anak saya rewel terus nih, nangis terus. Itu gara-gara berisik suara pabrik panci itu. Iya Pak RT, tumben-tumbenan banget nih kerja sampai larut malam seperti ini Pak RT. Gak tau diri banget, ganggu orang, istirahat aja Pak RT. Kita demo aja Pak RT. Ya udah tenang Bapak-bapak, ya semua tenang. Tapi saya minta, jangan pada emosi, ya. Nanti sampai sana juga jangan pada anarkis, ya? Ayo kita ke sana. Ayo Pak RT, kita demo aja. Maaf nih, bapak-bapak, ada apa nih? Tumben malam-malam kesini.
Alah, jangan belagak pilon deh. Itu di dalam lagi pada ngapain? Udah 2 malam saya perhatiin tuh berisik, tahu nggak? Ganggu kuping saya. Biasa Pak, ini sedang lagi ada produksi. Ngapain malam-malam masih produksi? Bikin berisik aja. Ada apa nih? Ada apa? Begini Pak Sofian, warga protes karena Bapak masih produksi sampai larut malam. Warga ini jadi terganggu oleh suara berisiknya Pak. Iya tuh, anak saya jadi nggak bisa tidur. Ganggu tuh nggak? Ngomongnya bisa sopan sedikit ya? Saya ngomong baik-baik nih. Gini ya Pak RT. Jadi gini saya jelasin ya. Saya tuh lagi terima orderan tuh banyak banget. Ya, jadi otomatis saya harus kelembur kerjanya. Gitu Pak. Produksi sih produksi. Jangan tiap malam. Gigi saya tiap hari kumat. Ya, betul tuh. Iya Pak, tapi perjanjiannya tidak sampai larut malam begini. Alah, udah nggak usah ngomongin perjanjian sama saya. Emang gini? Emang kita ada bikin hitam di atas putih? Ada tanda tangan di atas materai? Enggak ada kan Pak? Jadi udah. Lagian tiap bulan juga saya udah bayar iuran bulanan kok. Udah Kirman tutup pintunya. Saya minta kalian semua pergi dari sini. Pak, tunggu dulu Pak. Panti asuhannya sepi ya, Pak? Iya, kelihatannya di dalam juga nggak ada siapa-siapa. Pintunya juga ketutup, Pak. Ya udah, sekarang kita ke rumah Sofian aja. Ayo, Pak. Yuk. Terongnya aku susah banget dah. Oh, ini ada di sini 1. Sekali lagi ya. Ini apa-apaan nih jualan depan rumah saya? Hah? Saya kan dagang keliling, Pak. Ini ibu-ibu pada mau belanja di sini. Ya saya berhenti di sini, Pak. Baik ngomong. Emang lu pikir di pasar? Lu lihat tuh, lalatnya banyak banget. Semakin lama lu di sini, rumah gue tuh isinya lalat semua, ngerti kamu? Pak Sofian, galak amat sih. Iya nih, Pak. Pak, istrinya mana, Pak? Kok kagak pernah kelihatan sih? Lagi dipingit ya? Kagak pernah keluar rumah. Istri saya tuh sibuk ngurusin panti asuhan. Emang kalian sibuknya apa? Gosipin orang? Udah, mendingan sekarang cabut dari sini. Pergi nggak? Idih, kenapa? Astagfirullahaladzim. Udah, Pak, yuk pindah yuk. Ini apa-apaan nih? Saya mau lewat, kenapa ditutup jalannya? Pak Sofian, maaf. Ada yang meninggal di situ, jadi jalan tutup. Terus maksudnya apa? Saya mau lewat. Di situ banyak orang yang melayat, Pak. Jadi rame, nggak bisa jalanannya dilewatin. Alah, orang meninggal yang nyusahin. Pinggirin nggak? Saya mau lewat. Pak Sofian, meskipun ini dibuka pun nggak bisa. Pak Sofian, astagfirullahaladzim. Pak. Pak Sofian. Apa ini? Mas. Ya Allah. Mas. Tolong lu ya. Kau punya aturan. Astagfirullahaladzim. Sofian. Pak, Ren. Ini Bapak dari mana mau kemana, Pak? Kami mau ketemu Karinda, Kak. Ada kan di rumah? Panti asuhan. Kami baru saja dari panti asuhan, tapi nggak ada siapa-siapa, sepi. Oh, saya lupa. Rinda sama anak-anak panti asuhan tuh lagi jalan-jalan ke puncak. Puncak. Gini, Kak. Kami mau minta tolong. Bapak lagi kurang enak badan. Bisa minta tolong pinjami uang untuk berobat Bapak? Nggak bisa. Soalnya aku juga lagi pusing soal uang. Gimana, Bro? Ya Allah, Kak. Tolong sekali ini aja. Sekalian anterin Bapak ke rumah sakit ya, Kak. Ini posisinya aku mau meeting sama klien dan aku harus buru-buru. Jadi mendingan kamu aja yang nganter Bapak, ya. Oke, maaf ya, Pak. Pak, saya curiga deh sama gelagatnya Kak Sofian. Kayaknya ada yang nggak beres. Saya takut terjadi apa-apa sama Karinda sama anak-anak panti, Pak. Iya. Sebaiknya kita lihat pabriknya dia. Saya mertuanya Sofia. Kenapa nggak boleh masuk? Pasti ada yang nggak beres ini, Pak. Aduh, mohon maaf nih, mohon maaf sekali.
Siapapun nggak boleh masuk tanpa seizin Bos Sofyan. Karena saya takut kena marah, Pak. Mas, tapi saya adik iparnya. Saya butuh tahu keberadaan Kak Rinda. Ada apa nih? Ada apa? Nggak ada apa-apa kok Bang Jagi, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Silakan masuk, Pak. Silakan. Tuh, coba kamu lihat dong. Coba kamu lihat, ini pabrik panci nih. Ini baru ngasilin duit. Bapak, Kalian kenapa bisa di sini? Kalau saya nggak kesini, saya nggak tahu tentang kebusukan kamu. Hah? Telah menyekap anak-anak di sini. Tega ya Kak Sofyan memperlahat Kak Rinda. Zolim lagi sama anak-anak yatim. Kamu kenapa bisa biarin mereka masuk sini? Maaf Pak Bos, sebenarnya saya udah larang mereka Pak. Tapi karena ada warga di luar sana, daripada warga curiga, saya terpaksa izinkan mereka masuk Pak. Saya laporkan kamu ke warga ya, bahwa kamu telah menyekap anak-anak di sini. Hah? Berani laporan saya ke warga? Lepasin bapak saya. Pegangin. Kamu semakin teriak, kamu nggak usah teriak-teriak. Semakin kamu teriak, bapak kamu sama adik kamu bakal habis sama aku, ngerti? Ikut saya. Ikut saya.